Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salva Adlia Ramadhani Arahab dengan NIM 0603 1382 429092. Prodi Pendidikan Ekonomi, mata kuliah Pengembangan Peserta Didik, dosen pengampu Bapak Dr. Andes Iqbal Barlian MPD dan Ibu Dewi Pratida SPD MPD. Baik, saya di sini sedang bersama narasumbernya, yaitu Ibu Miss Daryani. Untuk kenal lebih lanjutnya, inilah profil dari Ibu Miss Daryani. Perkenalkan, nama saya Dr. Anda Miss Daryani, guru SMK Negeri 4 Lahat, pengampu mata pelajaran produktif akuntansi. Pengalaman mengajar saya mungkin lebih daripada 25 tahun, karena saya mulai mengajar dari semester 2 pendidikan akuntansi di Universitas Sriwijaya. Semampu mata pelajaran sekarang ini ada di kelas 10 atau fase E akuntansi. Baik Ibu, yang pertanyaan yang pertama itu dari perkembangan kognitif. Bagaimana Ibu menilai perkembangan kognitif peserta didik di kelas yang Bapak Ibu ampu? Ya, untuk perkembangan kognitif anak-anak usia kelas 10 atau usia fase E, kognitifnya itu pengetahuannya mereka itu sudah memadai karena melalui digital tadi, tetapi daya hafalan mereka itu menurun karena mereka cenderung bermain di praktikum. Yang pertanyaan yang kedua itu tentang perkembangan sosial emosional, Bu. Bagaimana guru dapat membantu peserta didik atau siswa mengelola emosi negatif di lingkungan sekolah? Dengan memberikan suatu pandangan, apakah perbuatan orang lain itu baik untuk dirinya atau tidak baik untuk dirinya. Jadi anak-anak itu disuruh untuk menelaah sendiri, memahami dan menganalisa bagus dan tidaknya perbuatan orang lain itu, dan konsekuensinya itu diterima kalau aku melakukannya seperti yang dilakukan oleh orang. Baik Ibu, bagaimana Bu cara menyikapi anak-anak zaman sekarang yang di generasi Z ini? Kemudian untuk moral anak-anak zaman sekarang ini agak menurun, dikarenakan mereka kebanyakan di rumah adalah HP, meniru hal-hal yang tidak pantas. Nah, untuk menanganinya ya masih tetap diperlukan suatu pendekatan, mengarahkan mereka, kemudian menganalisa mana yang baik dan mana yang buruk. Intinya anak-anak zaman sekarang ini diperlukan kedekatan hati. Senangi dulu gurunya, kemudian kita juga harus peran aktif untuk mengikuti jiwa mereka. Nah Ibu, dari perkembangan kognitif, sosial emosional, dan moral tadi, strategi apa yang Ibu anggap paling efektif dalam menangani masalah perkembangan peserta didik atau siswa secara umum? Kalau yang efektif itu sebenarnya kita tak bisa mengatakan efektif karena itu setiap siswa berbeda. Tetapi secara umum, strategi yang saya sering lakukan adalah anak didekati anak, kemudian itu istilahnya itu menanya. Baik Ibu, terima kasih sudah menjadi narasumber saya untuk memenuhi tugas-tugas pengembangan terdidik ini. Semoga Ibu sehat selalu. Terima kasih Bu. Yo, sama-sama. Jadi dari penjelasan narasumber, kita jadi tahu bahwa perkembangan kognitif itu adalah proses peningkatan kemampuan berpikir, belajar, dan memahami dunia sekitar. Ini mencakup berbagai aspek seperti perhatian, memori, bahasa, dan pemecahan masalah. Perkembangan kognitif merupakan bagian penting dari tumbuh kembang manusia, mulai dari bayi hingga dewasa. Selanjutnya itu perkembangan sosial emosional. Jadi, perkembangan sosial emosional itu adalah proses di mana seseorang, khususnya anak-anak,
belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka sendiri, serta memahami dan berinteraksi dengan emosi orang lain. Nah, selanjutnya itu ada perkembangan moral. Perkembangan moral adalah proses di mana seseorang belajar untuk membedakan antara benar dan salah, serta bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Ini melibatkan perubahan dalam pikiran, perasaan, dan perilaku yang berkaitan dengan standar nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi, dari video yang sudah saya buat bersama narasumber, itu sangat penting bagi peran guru atau profesi guru di masa yang akan datang atau di masa depan. Karena dari video tersebut, narasumber ini menjelaskan bagaimana itu peserta didik, bagaimana sifat-sifat peserta didik di masa yang sekarang atau yang di masa yang akan datang, dan juga bagaimana perkembangan kognitif, perkembangan sosial emosional, dan perkembangan moral peserta didik yang di zaman sekarang ini atau di zaman yang akan datang. Baiklah, selesai sudah tugas UAS saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.